Bila mana Anies Baswedan gagal nyapres. Pergerakan yang penting dan signifikan yang dilakukan oleh Mas Anies untuk mendapatkan koalisi pengusung partai yang memenuhi presidensial threshold. Walaupun namanya sering-sering disebut oleh Nasdem, sering disebut oleh PKS, tapi kan kita tidak melihat hal yang konkret dari sana. Karena Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Bagaimana kalau efeknya, ya kan? Semua masa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu ngelihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur. Bagaimana kalau itu terjadi? Sama Anies Baswedan juga demikian. Dia akan mengumpulkan massa yang jenisnya berbeda dengan massa yang dikumpulkan oleh Partai Nasdem. Apakah dua jenis massa ini, massa Anies itu adalah massa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini. Massanya Nasdem adalah massa yang senang kepada Pak Jokowi. Apa bisa disatukan? Itu perjudian. Belum tentu bisa nyatu. Ceruk atau wilayah pemilih Anies itu dari mana, kita pasti paham. Pendukung Anies sebagian besar adalah kadrun. Udahlah, gitu aja lah ya. Udah jujur aja sekalian. Nah, di konten ini aja saya yakin yang komen miring pasti ya itu aja. Lihat, kita baca komen-komen di bawah. Yang komen miring ya pasti itu aja. Pendukungnya Anies ada juga di situ. Dan komennya juga sudah bisa ditebak apa. Paling nyumpahin saya mati. Atau bahas fisik, tai lalat saya lah, atau paling maki-maki saya sebagai buzzer RP lah, ya cebong lah, ya itu aja. Auto terdeteksi sebagai pendukungnya Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bisa dikatakan jadi fenomena tersendiri di kancah perpolitikan tanah air. Pernah jadi pimpinan di sebuah perguruan tinggi tim sukses Capres Jokowi, Menteri Pendidikan Kabinet Jokowi, dan terakhir jadi Gubernur DKI Jakarta. Menjelang pemilu 2024 ini, Anies Baswedan digadang-gadang jadi Capres. Terkait pencapresan Anies, pernah ada pihak yang berani taruhan bahwa Anies tidak akan mendapat tiket Capres. Adalah founder lembaga survei Sirus Network, Hasan Nasbi, yakni bahwa sesuai perhitungannya Anies Baswedan tidak akan dapat tiket Capres 2024. Dia siap mempertaruhkan mobil Alphard untuk pendapatnya itu. Di antara kandidat calon presiden 2024, nama Anies Baswedan termasuk yang punya potensi besar untuk menang, akan tetapi Anies bisa saja gagal nyapres kalau tak kunjung mendapat dukungan kuat dari partai politik besar. Jika benar akhirnya Anies gagal maju pada Pilpres 2024, maka kandidat-kandidat lain yang punya dukungan parpol besar akan mendapat keuntungan, seperti Puan, Prabowo, Erlangga, dan AHY. Tanpa keikutsertaan Anies, empat tokoh tersebut dinilai akan memiliki kans yang lebih besar untuk memenangkan pemilu 2024. Apalagi jika parpol-parpol besar yang ada kompak tidak memberikan dukungan kepada Anies. Selain itu, jika melihat partai-partai besar saat ini yang memiliki kandidatnya masing-masing, maka hal tersebut dianggap menjadi strategis bagi mereka apabila Anies tidak dapat mencalonkan diri pada Pilpres 2024 karena tidak cukup suara. Awal Oktober 2022 lalu, Anies resmi diumumkan oleh Partai Nasdem sebagai Capres. Peristiwa ini sempat menghebohkan perpolitikan tanah air. Nasdem dinilai nekat karena berani mengusung kandidat Capres padahal logistik masih minim dan belum lengkap. Partai Nasdem hanya memperoleh raihan suara kurang dari 10%, sedangkan ambang batas mengusung Capres dan Cawapres adalah 20%. Butuh partai lain untuk melengkapi syarat ambang batas. Nasdem sekarang ini sedang melakukan pendekatan dengan Partai Demokrat dan PKS. Sayangnya lama pendekatan belum juga ada kabar pernikahan, mereka hanya terlihat pacaran lama tapi tidak juga menikah. Konon kesepakatan mereka mentok di posisi Cawapres. Demokrat menginginkan AHY jadi Cawapres sedangkan PKS mengajukan Ahmad Heriawan. Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk memilih Cawapres. Sampai sekarang Anies belum memutuskan siapa yang akan jadi pendampingnya. Jika saja PKS dan Partai Demokrat sama-sama tidak mau mengalah memperebutkan posisi Cawapres, maka koalisi perubahan yang akan mendukung Anies terancam gagal terwujud. Sangat mungkin mereka akan pecah menjadi koalisi lain yang lebih menguntungkan. Jika koalisi perubahan gagal terwujud, hal ini sama saja dengan kegagalan Anies Baswedan memperoleh tiket Pilpres 2024.